semuanya, perkenalkan nama saya Joy Grace Bestari Simamora dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B dengan akhiran NIM 73. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai teori kritik sastra ekologi. Yuk kita bahas. Kritik sastra adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik buruknya suatu karya sastra secara objektif. Secara etimologis, istilah dari kritik sastra berasal dari kata Yunani, yaitu krinein, menghakimi, membanding, menimbang, dan juga krites yang berarti hakim atau orang yang melakukan pertimbangan atau penghakiman, dan inilah yang menjadi kata dasar kritik. Secara KBBI, ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik manusia atau makhluk hidup dan alam sekitarnya. Dalam ilmu ekologi adalah membahas tentang hubungan timbal balik dari organisme ataupun kelompok organisme di suatu lingkungan terhadap lingkungan itu sendiri. Dengan begitu, bisa diartikan bahwa kritik sastra adalah salah satu objek studi sastra untuk menganalisis, menafsirkan, dan menilai suatu karya sastra seperti buku, novel, biografi, dan lain sebagainya. Definisi kritik sastra menurut H.B. Jasin adalah pertimbangan baik dan buruknya suatu karya sastra yang disertai dengan alasan dan pendapat penulis kritik alias kritikus mengenai isi dari karya sastra yang dikritik. Seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, kritik sastra ini biasanya disampaikan oleh seorang kritikus sastra. Untuk menjadi kritikus sastra, seseorang harus memiliki pengalaman, wawasan, dan ilmu yang mumpuni. Selanjutnya, teori kritik sastra ekologi. Ekologi sastra atau sering disebut sebagai ekokritik merupakan kritik sastra yang mempelajari hubungan lingkungan alam dan sastra. Ekokritik juga dapat dimaknai sebagai kajian terhadap hubungan antara sastra beserta lingkungan fisik. Pada hakikatnya, sebuah karya sastra tidak lepas dari keadaan alam. Sastra merupakan sebuah konsep yang menyatu dalam kehidupan manusia yang selalu berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Hampir setiap saat sebenarnya manusia itu bersastra. Dalam komunikasi sehari-hari, kadang-kadang manusia itu bersastra. Bahkan dengan diri sendiri pun ketika melakukan refleksi, manusia juga bersastra. Munculnya keterkaitan lingkungan alam akan nyata pada karya sastra dapat menghadirkan kritik ekologi terhadap karya sastra itu sendiri. Hal ini kembali pada manusia yang digambarkan oleh pengarang dalam berinteraksi dengan lingkungannya, karena pada faktanya kerusakan-kerusakan lingkungan alam yang terjadi pada saat ini sangat membutuhkan kesadaran lebih dari manusia yang sejatinya tidak akan terlepas dari lingkungan alam. Tanpa disadari bahwa alam telah menyediakan berbagai kebutuhan manusia itu sendiri. Pokok paling penting dari permasalahan lingkungan hidup ialah ikatan makhluk hidup, khususnya antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Kearifan lingkungan merupakan sebuah cara untuk membuat sadar bahwa manusia merupakan bagian dari alam. Teori sastra ekologi menghubungkan karya sastra dengan isu-isu lingkungan dan interaksi manusia dengan alam. Berikut adalah beberapa cara di mana teori ini mempengaruhi sastra. Yang pertama, representasi alam. Karya sastra sering menggambarkan alam dan lingkungan. Penulis menggunakan deskripsi alam untuk menciptakan suasana, menggambarkan karakter, dan menyampaikan pesan. Contohnya dalam puisi, alam sering digunakan sebagai metafora atau simbol. Yang kedua, kritik lingkungan. Teori ekologi sastra mengevaluasi bagaimana sastra memandang isu-isu lingkungan tersebut. Yang ketiga, pengaruh lingkungan pada sastra. Lingkungan tempat penulis hidup mempengaruhi karyanya. Misalnya, penulis yang tinggal di daerah pedesaan mungkin memiliki pandangan berbeda tentang alam daripada penulis perkotaan. Yang keempat, kesadaran ekologis. Teori ini mendorong pembaca dan penulis untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Sastra dapat membangkitkan kesadaran tentang isu-isu seperti perubahan iklim, keberlanjutan, dan juga keberagaman hayati. Kesimpulannya adalah teori ini menyoroti hubungan kompleks antar manusia dan lingkungan alam.
karya sastra dapat merefleksikan bagaimana manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh alam. Dalam hal ini, sastra ekologi juga sering menggunakan metafora dan simbol alam untuk menyampaikan pesan tentang isu-isu lingkungan. Karya sastra yang mengadopsi pendekatan ekologi dapat meningkatkan kesadaran pembaca tentang isu-isu lingkungan dan pada akhirnya mengajak kita untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sastra dapat menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga alam bagi generasi mendatang. Baik, terima kasih. Itulah hasil dari penyampaian saya pada saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi.